Nah makanya taqarrub itu nama lainnya adalah dengan kata lain mendekatkan diri kepada Allah dengan mensibgoh, mewarnai diri dengan celupan Allah, sibghatullah. Sibghatullah itu apa? Syariat Allah, kita nyemplung ke dalamnya. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk ke dalam celupan Allah dengan kafah. Masuk ke dalam Islam dengan menyeluruh. Apa sih yang disebut menyeluruh? Ternyata dalam seluruh aspek kehidupan kita, lini kehidupan ini banyak sekali dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika berdagang pakai celupan Allah, ketika membeli pakai celupan Allah, ketika nenangga pakai celupan Allah. Okelah berdagang saja. Ingat wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail buat orang yang curang dalam timbangan. Kalau dia beli pengennya lebih, tapi kalau dia jual pengennya ngurangin. Neraka wail ancamannya. Ternyata ada sibghah, ada warna Allah dalam jual beli. Atau tadi misalnya kalau dalam jual beli ada, maka dalam nenangga juga ada warna Allah. Celupan Allah apa? Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Kalau ngetok pintu tetangga atau ngucapin salam, assalamualaikum, jangan wajah ngadep ke pintu. Ini sunnah semua sebenarnya. Jadi wajahnya ngadep mana? Terserah, mau ngadep kanan, mau ngadep kiri, tapi jangan ngadep pintu. Kenapa? Karena boleh jadi begitu pintu dibuka, tuan rumah nggak tahu siapa yang datang. Ternyata yang datang laki-laki, tuan rumah perempuan, lupa betulin kerudung atau malah nggak pakai kerudung karena dikira suaminya. Begitu dibuka, suami orang. Kaget. Makanya disuruhnya ngadepnya kanan atau kiri. Atau kalau kita perempuan, ternyata yang bukain laki-laki pakai celana pendek. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Tapi kan betapa banyak sekarang laki-laki yang jalan auratnya kelihatan. Pusarnya kelihatan, pahanya kelihatan, padahal pusar sampai lutut harus ketutup. Nah jadi itu salah satu caranya. Assalamualaikum, assalamualaikum atau ketok pintu jangan ngadep ke pintu. Begitu sudah dibukakan sampai orangnya mengatakan waalaikumsalam, silakan masuk, baru masuk. Dan jangan duduk sebelum dipersilakan, duduknya di situ. Ini kan enggak, begitu persilakan masuk, langsung ke dalam. Ke dalamnya langsung buka kulkas. Ya, saking akrabnya ya. Buka kulkas, kamu punya lemari baru, apa isinya? Aduh. Ya, jadi ternyata jangan duduk kecuali di tempat yang dipersilahkan. Itu salah satunya. Artinya apa? Seluruh lini kehidupan. Istilahnya kalau di orang zaman now polek sosbud ya. Politik, ekonomi, sosial, budaya harus tercelup sibghatullah, celupan Allah. Kenapa? Karena kita muslim, mohon maaf, nggak bisa pakai celupan yang lain. Jadi bidang politik, emang Rasul berpolitik? Siapa bilang Rasul tidak berpolitik? Dari sejak pertama Islam hadir, Rasul sudah berpolitik. Apa sih politik? Strategi apa? Berinteraksi dengan orang-orang non muslim. Begitu masuk ke Madinah, lebih lagi Rasul buat. Ada piagam Madinah. Siapa yang bilang Rasul tidak berpolitik berarti tidak baca sirah, tidak baca sejarah. Ekonomi juga Rasul berdagang. Sosial juga Rasul sangat sosialis. Sosialis dalam artian rasa empati, simpati. Jangankan orang Muslim, orang Yahudi saja, peminta Yahudi buta, sudah tua renta di pojok pasar Madinah, itu Rasul nyuapin tiap hari, disuapin. Walaupun yang disuapin ternyata ngumpat tiap hari. Setiap disuap ngumpat, setiap disuap ngumpat. Apa yang diumpat? Tahu nggak kamu? Muhammad tuh nabinya orang Islam, dia kan gila, itu Rasul nyuapin terus. Nggak bilang ini saya yang kamu hina, enggak, suapin halus. Sampai Rasulullah SAW wafat. Berlalu Rasul wafat sekitar 2 pekan, Aisyah bertanya kepada ayahanda Abu Bakar As-Siddiq, kenapa tidak melanjutkan kebiasaan Rasul menyuapi peminta-minta Yahudi yang buta, yang tua di pojok pasar Madinah. Kata Abu Bakar dalam kondisi masih sedih, ya sudah, saya nyuapin sekarang, jalan dia ke pasar. Begitu duduk nyuapin, kan kebiasaan si peminta-minta Yahudi yang buta ini setiap disuapin ngoceh ya. Jadi begitu disuapin satu suap ngoceh. Tahu nggak si Muhammad? Yang itu tuh nabinya orang Islam, gila. Ini Rasul sudah wafat. Abu Bakar lagi sedih-sedihnya. Apa rasanya kalau orang yang kita cintai wafat dan dihina sama orang yang lagi kita kasih makan? Sedih banget. Itu suapan nyodok yang kedua. Ya. Langsung kata orang buta tuh sensitif dan peka. Apa kata orang buta ini? Stop, kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kemana orang yang biasa nyuapin saya? Udah 2 minggu ini gak ada. Apa kata Abu Bakar? Ya, saya adalah sahabat
orang yang biasa nyuapin kamu. Jadi siapa dia? Dia adalah orang yang kamu hina-hina. 2 minggu lalu sudah wafat. Kaget peminta-minta Yahudi ini. Jadi yang bisa nyuapin saya Muhammad? Iya. Langsung dia syahadat. Langsung asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukti, Masya Allah ya. Bukti ketulusan dan keikhlasan hati gak bisa dibohongi. Diterima oleh hati. Walaupun kita sudah mati, gak masalah. Orang tadi dapat hidayah dari Allah lewat tangan kita. Walaupun dapat hidayahnya pas kita udah mati. Itu bentuk kecintaan. Jadi kalau dikatakan masalah sosial, Rasul jangan ajarkan umat Islam. Ya, untuk tenggang rasa dan simpati dan empati kepada yang non muslim, Rasul sudah mencontohkan. Apalagi masalah budaya ya. Setiap kebudayaan ada akarnya, tapi Islam tidak berakar dari kebudayaan lain. Kebudayaan Islam sudah ada. Sehingga penting untuk kita kalau bicara taqarrub mendekatkan diri kepada Allah sibghah. Ya, warnai kehidupan kita dengan warna Allah, menjauhi yang haram dan munkar. Kalau sudah munkar berarti yang makruh-makruh masuk tuh, jauhi semuanya.